Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Ramping Up the Banking Industry through Location Intelligence. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widi. Saya Solution Engineer di Esri Indonesia dan saat ini khususnya ada di sektor komersial tip dan lebih khusus lagi di sub-industry FSI atau banking istilahnya seperti itu. Nah, nanti selama kurang lebih 45 menit ke depan, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi GIS ini di industri banking. Nanti setelah itu, akan ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Silahkan jika ada Bapak Ibu atau teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi webinar atau, related dengan webinar ini, silahkan ditanyakan di kolom question, seperti itu. Pertama-tama saya mau memperlihatkan ini ada list user dari FSI atau banking industry di global. Nah, oke, udah terlihat ya. Jadi ini adalah list dari usernya financial services di global. Kalau yang mungkin cukup familiar adalah Bank of America atau ANZ Bank. Nanti juga saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai studi kasusnya penggunaan GIS di bank-bank tersebut seperti itu. Oke, nah untuk di financial services, challenge-nya apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau saya, sebenarnya sangat percaya bahwa di banking ini gitu ya, ini adalah industri yang cukup kaya akan data gitu. Misalkan bayangkan saja kalau kita mau membuka suatu rekening, biasanya kita, memasukkan data alamat di situ. Nah, secara tidak sadar sebenarnya kita menambahkan data, lokasi ke si bank tersebut gitu. Jadi bisa dibayangkan, sekarang setiap orang biasanya memiliki satu rekening minimal gitu ya. Jadi akan ada, banyak sekali data alamat yang dimiliki oleh bank gitu. Nah, tapi challenge-nya adalah sekarang kalau di bank itu mungkin datanya sudah banyak ya, tapi bentuknya masih dalam bentuk tabular, seperti itu. Jadi, kalau misalkan bentuk tabular, kurang kurang, bisa dapat insight-nya gitu. Beda kalau misalkan dari tabular itu kita munculkan dalam bentuk lokasi. Nah, dari situ, itu akan membantu dari, industri bank atau organisasi tersebut untuk mengetahui misalkan, nasabahnya tuh di mana sih konsentrasinya, seperti itu. Apakah, nasabah ini paling banyak di daerah mana, seperti itu. Lalu produk yang digemari itu, apa sih, misalkan, kartu kredit atau misalkan kartu debit, atau bahkan bisa jadi deposito, seperti itu. Nah, dengan GIS nanti bisa membantu dari industri banking ini untuk mengetahui pattern-pattern seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan tentang use case-nya. Pertama saya mau menjelaskan tentang global use case dulu. Di sini, kemungkinan akan saya jelaskan 2 use case ya, ada yang ANZ, dan ada yang Bank of America. Kalau di ANZ, yang kita tahu ANZ adalah salah satu bank terbesar di New Zealand gitu ya. Dia itu melakukan merger dengan National Bank. Nah, dari tahun 2002 gitu ya, selama 10 tahun mereka, berjalan dengan terpisah gitu, terpisah dari sistem operasinya seperti itu. Nah, baru di tahun 2012 mereka mau melakukan, operasi atau misalkan operasionalnya itu disatukan di bawah ANZ saja. Nah, dari situ bisa dibayangkan, kalau dulu ANZ punya banknya sendiri gitu, punya kantor cabangnya sendiri, lalu National Bank juga punya kantor cabangnya sendiri. Nah, setelah disatukan pasti perlu, dilihat di mana sih daerah-daerah yang memiliki kantor cabang misalkan 2 di satu daerah yang sama. Itu kan menjadi kurang efisien ya, makanya digunakanlah GIS untuk, melihat bagaimana sih sebenarnya, persebaran dari kantor cabangnya, baik dari si ANZ tadi atau misalkan dari National Bank. Dari situ juga, sebenarnya ANZ melakukan proses ekspansi dari, marketnya mereka yang tadinya hanya 70% dari populasinya New Zealand, mereka ingin mencapai target 90% dari, 90% dari total populasinya gitu. Makanya dilakukan juga ekspansi dari, branch atau kantor cabangnya, seperti itu. Itu salah satu penggunaan GIS di ANZ. Kalau di Bank of America bisa dilihat di slide sebelah kanan bawah, itu Bank of America dia
menggunakan teknologi GIS untuk nge-review juga. Jadi sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya Bank of America ini dia mengekspansi kantor cabangnya secara besar-besaran gitu, menambahkan kantor cabang banyak gitu. Selain kantor cabang, ATM juga banyak dia tambahkan. Tapi ternyata ada kejadian resesi itu pada tahun setelahnya itu. Nah, setelah itu Bank of America harus bergerak cepat kan, dia pengen gimana caranya operational cost-nya itu dikurangi seperti itu. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi GIS ini gitu. Jadi si Bank of America ini punya data selama 5 tahun data historis selama 5 tahun gitu ya. Nah, dari situ mereka memproses nih gimana caranya melihat branch performance yang data 5 tahun ke belakang itu mereka munculkan dalam bentuk spasial nih. Nah, dari situ mereka mereview mana sih branch yang perform dan mana yang sekiranya kurang perform gitu. Jadi akan ada decision di mana branch atau kantor cabang yang perlu dipertahankan seperti itu. Nah, kalau dilihat ini ada dari tadi peta-peta yang gerak di bawah itu. Nah, itu ada titik-titik biru tua dan biru muda di atas. Sebenarnya itu adalah gambaran data transaksi internalnya mereka seperti itu. Nah, mereka melihat banyak sekali nasabahnya yang melakukan transaksi atau misalkan pengambilan uang dari daerah yang tadi berwarna biru muda di atas. Nah, dari situ mereka mendapatkan insight bahwa, oh berarti di sini nih di daerah yang warna biru tua tadi di bawah, itu belum ada ATM di situ, makanya orang-orang ngambil uang dari daerah yang berwarna biru muda tadi. Nah, dari situ mereka mendapatkan insight, oh berarti harus dibuka ATM baru istilahnya di daerah yang banyak tadi dots atau titik-titik berwarna biru tua seperti itu. Nah, yang ini. Jadi mereka melakukan site selection atau pembukaan ATM baru seperti itu. Dilihat dari data transaksinya yang sudah dispasialkan, istilahnya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, jadi ada salah satu bank yang sudah menggunakan teknologi GIS. Ini adalah Bank Muamalat. Seperti yang kita tahu, Bank Muamalat ini merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari marketnya, bank syariah ini memang unik seperti itu. Ada target marketnya sendiri, seperti institusi-institusi Islamik gitu. Jadi sebenarnya mereka Bank Muamalat ini melakukan pemetaan aset yang mereka petakan, di mana sih ATM-nya saat ini, lalu di mana kantor cabangnya, seperti itu. Nah, dari situ mereka melihat, dibandingkan dengan institusi-institusi Islamik itu, sudah benar belum sih lokasinya gitu? Apakah si kantor cabang ini memang letaknya dekat dengan target marketnya mereka gitu. Target market itu bisa saja berupa masjid atau pesantren gitu ya, kalau misalkan untuk bank syariah. Nah, dari situ mereka menemukan temuan-temuan bahwa ada beberapa lokasi ATM yang istilahnya kurang cocok lokasinya. Nah, dengan menggunakan teknologi GIS ini, mereka memindahkan ATM-nya, merelokasinya ke tempat yang lebih sesuai. Jadi teknologi GIS digunakan untuk merelokasi aset mereka, seperti itu. Kalau dilihat impact-nya, ini untuk yang di Bank of America dan ANZ, kita bisa lihat ya dari Bank of America ini karena ada resesi yang tadinya jumlah kantor cabangnya itu ada 6.000, dia bisa dikurangi sampai 4.600 gitu. Diefektifkan dengan mengurangi jumlah branch-nya seperti itu. Lalu setelah mengurangi branch, akan ada impact untuk mengurangi operational cost-nya juga, turun sebanyak $800 juta. Cukup banyak angka tersebut. Nah, setelah menggunakan GIS juga, mereka melihat ada peningkatan penggunaan ATM gitu. Yang tadinya 77%, sekarang menjadi 88%. Dan dari data yang mereka miliki dari 5 tahun historis 5 tahun itu, didapatkan insight baru yang mereka belum ketahui sebelumnya, bahwa 2 dari 3 customer dari Bank of
Amerika ini masih pergi ke bank, seperti itu. Jadi, mereka mendapatkan insight bahwa, kantor cabang walaupun sekarang, serba online gitu ya, masih penting, seperti itu. Itu untuk di Bank of America. Kalau di ANZ, setelah melakukan merger tadi, mereka juga ingin melakukan ekspansi kantor cabangnya. Maka dari itu GIS digunakan untuk membuka 9 kantor cabang baru. Seperti itu. Lalu untuk cost per income-nya mereka turun dari 42% menjadi 38%. Dan dari situ mereka melihat ada peningkatan di bagian lending sebanyak 5% dan untuk di deposit sebanyak 8%. Jadi cukup powerful impact dari penggunaan GIS di bank-bank yang ini gitu ya, Bank of America dan ANZ gitu. Kalau misalkan sebelumnya orang-orang gitu ya, terutama orang awam nggak ngerti, maksudnya kayak nggak tahu sebenarnya GIS ini dipakai buat gimana sih di bank gitu, bisa dipakai buat apa gitu. Itu adalah contoh-contohnya gitu. Jadi sekarang, sudah cukup, data spasial ini sudah menjadi salah satu data yang cukup penting gitu dan bisa dianalisis untuk nantinya mendapatkan insight baru yang bisa membantu untuk meningkatkan, industri bank ini, menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, dari tadi use case sebelumnya, sebenarnya mereka itu menggunakan apa sih gitu ya platformnya. Mereka menggunakan teknologi GIS, itu teknologi yang berbasis spasial istilahnya gitu ya. Nah, kami dari Esri itu ada satu, produk atau satu solusi namanya ArcGIS Platform gitu ya. Dari ArcGIS Platform ini apa sih sebenarnya? Ini adalah platform GIS yang biasanya kita sebut sebagai 3 sistem gitu. Dia menjadi 3 sistem. Pertama adalah System of Record gitu. Jadi yang tadi contohnya data nasabah yang dimiliki bank itu kita bisa masukkan ke situ. Jadi kita istilahnya menspasialkan data yang tadinya tabular menjadi data spasial gitu. Nah, dari situ, dari system of record, kita bergerak ke system of insight. Kalau misalkan sudah didapat datanya, kita bisa melakukan proses analitik nih di sini. Analitiknya seperti apa? Jadi analitiknya itu bisa berupa analisis, contohnya kita pengen tahu nih konsentrasi dari, user-nya atau konsentrasi dari nasabah bank itu, di mana sih kebanyakan. Kalau di Pulau Jawa, di sebelah mananya gitu. Kalau di Jakarta, di, kecamatan yang mana, seperti itu. Ini bisa kita dapat dari System of Insight. Selanjutnya, ini, setelah kita mendapatkan hasilnya dari proses analitik tersebut, kita bisa membagikan data tersebut ke pihak-pihak yang terkait. Contohnya kita, bagikan ke eksekutif gitu ya, ke board of director gitu. Kita pengen ngasih tahu nih, sekarang nasabah itu konsentrasinya di sini dan misalkan ini daerah yang potensial untuk, dibuka kantor cabang baru gitu. Jadi kita bisa buat nih, system of engagement berupa aplikasi gitu dan, peta di situ agar, eksekutif bisa melihat bagaimana sebenarnya data banking yang mereka miliki saat ini, dan apa yang bisa ditingkatkan dari situ. Oke. Nah, untuk meningkatkan industri banking ini ada salah satu solusi yang bisa, yang cukup relate gitu ya, sangat relate, ini adalah namanya market development. Market development ini seperti bisa dilihat di, grafik ini ya, terdiri dari beberapa rangkaian yang cukup banyak nih, ada 8 sebenarnya. Tapi dari 8 itu bisa kita kelompokkan sebenarnya tujuan dari market development itu sendiri adalah untuk market optimization, performance monitoring, business reporting, dan strategic planning gitu. Kita membaginya seperti itu. Nah, nanti di slide-slide berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana ArcGIS platform ini bisa membantu untuk mencapai tujuan-tujuan market development tersebut. Oke, kita akan coba bahas dari 1 sampai 8. Mungkin kita mulai dulu dari 1, ini adalah site collector. Site collector itu apa sih sebenarnya gitu ya. Ini adalah solusi yang bisa digunakan oleh bank untuk mengambil data di lapangan gitu. Mengambil data di lapangan itu maksudnya seperti apa? Let's say ini beberapa bank membuka booth di suatu event gitu ya, membuka
ya membuka booth lah di suatu event, lalu biasanya ada form-form yang dibagikan gitu ya, form penawaran, entah itu kredit, pembukaan kredit, atau misalkan kartu lain gitu ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang ready to use, aplikasinya Esri, yang bisa digunakan oleh bank untuk membantu proses pengambilan data di lapangan ini gitu. Jadi aplikasinya nanti tinggal di-install di mobile phone, lalu kita masukkan data-datanya di situ, termasuk ini adalah kapabilitas untuk melakukan geotagging gitu. Nah, si site collector ini nggak cuma buat tadi ya, misalkan buat ngisi form di suatu booth, bisa juga site collector ini dilakukan untuk memverifikasi aset dari suatu bank, contohnya. Kita pengen lihat nih gimana kondisi dari aset yang dimiliki bank tertentu. Contohnya ada bank yang memiliki ATM nih, ATM-nya banyak gitu. Terus ingin dilakukan verifikasi, kayak ada ATM yang rusak nggak sih gitu di sekitarnya, atau ada masalah-masalah lainnya. Jadi nanti surveyor bisa pergi ke suatu ATM langsung, dan dia bisa melakukan submit data di situ gitu ya, untuk melakukan geotagging. Ini ATM yang ini sedang ada masalah, misalkan ada error gitu. Nah nanti once si surveyornya itu submit, dia nanti akan langsung datanya dikirimkan ke portalnya di Agis Platform, sehingga orang yang ada di kantor pusat atau misalkan kantor cabang bisa langsung melihat, oh sekarang sedang ada ATM yang rusak gitu dan perlu perbaikan, seperti itu. Selain itu ya, contohnya site collector ini juga bisa dilakukan untuk mensurvei agunan gitu, agunan dari peminjaman, bisa berupa rumah atau tanah gitu. Nanti ada surveyornya yang melakukan verifikasi gitu, benar nggak sih alamat yang disubmit oleh peminjam itu betul lokasinya di situ gitu. Ini juga bisa dilakukan untuk itu, site collector. Nah, dari situ kita bisa melakukan tahap yang kedua nih, atau solusi yang kedua, namanya customer analysis. Customer analysis ini jadi bisa digunakan untuk mengetahui insight-insight baru gitu. Seperti bagaimana sih sebenarnya kondisi nasabah kita itu sekarang, di mana konsentrasinya gitu, lalu produk yang digemari itu apa gitu. Jadi kami ada business intelligence apps-nya juga. Di sini bisa dilihat, mungkin ini lebih ke statistik gitu ya, statistik, tapi kita juga memasukkan data spasial di situ agar lebih lengkap datanya, seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat nasabah kita tersebar di mana, atau misalkan kantor cabang kita ada di mana saja, kalau dibandingkan dengan populasi di daerah itu seperti apa gitu. Bisa dilihat di dalam solusi customer analysis ini gitu. Nah, oke. Kita masuk ke solusi yang ketiga, ini untuk site analysis. Site analysis itu apa maksudnya? Site analysis ini adalah solusi yang sebenarnya bisa digunakan untuk menentukan pembukaan kantor cabang baru gitu. Let's say kantor cabang baru itu kita harus tahu kan, nggak mungkin kita buka suatu kantor cabang di tempat yang sepi gitu ya. Itu kayaknya kurang tepat sekali gitu. Pasti ada indikator-indikator yang menjadi sukses kriterianya dari suatu bank. Misalkan dia harus lihat dulu tuh potensi daerah di situ tuh kayak gimana sih gitu. Di daerah itu seperti apa gitu. Apakah di situ ada infrastruktur yang sedang dibangun gitu, atau misalkan ada hotel, mall, atau perumahan, dan kondisi UMKM-nya di daerah itu seperti apa gitu. Itu menjadi salah satu beberapa kriteria gitu ya yang bisa membantu industri banking untuk mengetahui di mana sih potensial area yang bisa digunakan untuk membuka kantor cabang baru, seperti itu. Oke, nah nanti juga setelah menjelaskan ke-8 poin itu akan ada sedikit demo untuk lebih melihat ya bagaimana penggunaan Agis ini, aplikasinya seperti apa untuk menyelesaikan solusi-solusi yang di atas ini. Oke, selanjutnya ini adalah market potensial gitu. Kalau di banking biasanya ada unit bisnis yang terdiri dari
funding dan financing atau kredit biasanya gitu ya. Kalau funding itu dia, mencari dana yang, untuk dimasukkan ke dalam bank, bisa berupa tabungan, giro, atau misalkan deposito, yang nantinya akan digunakan oleh divisinya kredit untuk meminjamkan uang, istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk yang funding ini sebenarnya bisa menggunakan solusi nih yang market potensial gitu. Jadi dia bisa melihat nih di sekitar, kantor cabangnya itu ada organisasi apa saja sih, ada point of interest apa saja. Kalau misalkan, marketnya itu berupa organisasi atau lembaga pemerintahan, bisa dilihat nih ada kantor pemerintahan apa saja di sekitarnya. Atau misalkan bisa lihat juga, ada kompetitornya tuh di mana saja sih lokasinya, seperti itu. Nah, ini sangat berguna nantinya untuk membantu pihak banking, terutama di, bagian funding, seperti itu. Nah, untuk yang self performance, ini adalah, dashboard ya biasanya bentuknya seperti ini, bisa dilihat contohnya. Dari dashboard itu kita bisa melihat, dari kantor cabang, misalkan suatu kantor cabang tertentu bagaimana pencapaiannya pada bulan itu, atau misalkan pada minggu itu. Kalau misalkan, di sini jadi kita bisa lihat nih indikatornya, seperti apa, bagaimana pencapaian depositonya misalkan atau tabungannya, penambahan nasabahnya berapa di situ. Ini bisa kita masukkan dalam suatu dashboard seperti ini gitu. Selanjutnya dari, itu ada solution yang keenam yang nggak kalah menarik, ini tentang network optimization gitu. Network optimization ini apa? Jadi network optimization ini bisa berupa, solusi persebaran kantor cabang gitu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi setiap bank itu biasanya, minimal punya satu kantor cabang di satu provinsi gitu. Nah, dari situ, dari kantor cabangnya, biasanya ada kantor cabang pembantu nih, beberapa di bawahnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, contohnya ini ada yang berwarna biru muda, terus ada yang berwarna hijau nih di sini. Jadi, mungkin secara admin ada beberapa kantor cabang pembantu, entity yang lebih kecil gitu ya, yang didaftarkan ke kantor cabang yang, dia letaknya berjauhan dari, lokasi dia gitu, lokasi kantor cabang pembantunya. Let's say gitu ya, ini ada titik nih warna biru muda di sini di bawah. Nah, dia didaftarinnya ke kantor cabang yang berwarna hijau gitu. Padahal secara lokasi itu dia lebih dekat ke kantor cabang yang berwarna merah gitu. Makanya kita bisa melakukan, proses analisis. GIS ini bisa membantu untuk menganalisis, di mana sih lokasi-lokasi terdekat dari kantor cabang tersebut gitu. Ujung-ujungnya ini akan berpengaruh juga nantinya ke, operational cost seperti itu. Masuk ke branch performance. Kalau di branch performance ini, mirip-mirip seperti tadi ya, ada dashboard juga, kita bisa melihat, dari setiap branch itu bagaimana performance-nya gitu. Dari target yang sudah ditentukan mungkin sebelumnya, sekarang pencapaiannya berapa persen dari yang sudah ditentukan tersebut. Itu bisa ditampilkan dalam suatu dashboard yang nantinya bisa dilihat di, dalam suatu dashboard yang, bisa diakses oleh eksekutif gitu. Jadi nanti eksekutifnya bisa mereview nih, oh ini ada beberapa branch yang dia, melebihi target yang sudah ditentukan gitu. Itu, bisa dilihat secara langsung gitu, melalui grafik-grafik atau misalkan, dilihat juga dari lokasinya, seperti itu. Nah, bisa dilihat, contohnya ya, misalkan, oh ini yang di daerah Surabaya, perkembangannya pesat gitu. Untuk si banking ini penambahan customer-nya banyak sekali gitu, termasuk targetnya sudah terpenuhi dibandingkan misalkan dengan daerah lainnya, seperti itu. Jadi si eksekutifnya nanti bisa melihat, secara langsung bagaimana kondisi dari, perusahaannya saat itu, kondisi dari organisasinya saat itu. Termasuk juga, eksekutif bisa melihat di mana saja lokasi aset dan bagaimana keadaannya saat itu gitu. Kalau kalau tadi, kita melakukan proses, verifikasi di lapangan dengan menggunakan solusi yang pertama ya, site collector.
Oke, tanpa berlama-lama kita masuk langsung ke sesi demo. Di sesi demo ini saya ingin mencoba untuk memperlihatkan beberapa, solusi untuk setiap tadi dari tahap 1 sampai 8 ya, titik 1 sampai 8. Nah, pertama ini untuk site collector. Jadi Esri itu punya beberapa aplikasi yang ready to use, salah satunya Survey123 gitu ya. Selain Survey123 juga ada banyak yang lainnya, contohnya kolektor gitu ya, untuk mengambil data di lapangan ini. Yang khusus untuk Survey123 ini, dia bentuknya form based gitu ya. Jadi kalau kita buka nanti yang terlihat adalah form-formnya, tapi kalau misalkan yang kolektor gitu contohnya ya, salah satu ketika kita buka nanti yang langsung muncul adalah peta gitu, kalau misalkan mau titikin langsung, bisa pakai kolektor gitu. Nah, yang si, kolektor ini kita sering sebut juga sebagai map base gitu. Nah, contohnya ini untuk yang, Survey123 kita bisa lihat ya sekarang. Nah, Survey123 ini, kurang lebih seperti ini penampilannya. Kita bisa masukkan logo di atas, lalu kita juga bisa menambahkan, pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan. Kalau ini studi kasusnya adalah untuk pembukaan pembukaan, rekening baru misalkan, bisa kartu debit atau, misalkan kartu kredit. Let's say gitu ya, ada satu bank namanya Bank Nihiwatu. Di sini dia melakukan proses pengambilan data dengan menggunakan Survey123 gitu ya. Kita bisa di sini ada beberapa data yang diambil, tadi termasuk jenis layanan, data customer, data data tempat dia kerja, lalu tadi ada juga untuk security-nya gitu. Nah, ini contohnya tadi Pak Aman Syarif, mau buka aplikasi kredit. Nah, dia bisa mengisi di sini tanggal lahir, nomor KTP, NPWP, email, dan beberapa, form di bawahnya nanti yang bisa dilihat. Saya mengacu kepada form-form yang biasanya tersedia, form-form yang biasanya disediakan oleh bank-bank ketika orang mau, membuka suatu rekening baru, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa isi tuh, jenis kelamin, misalkan mau laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ini juga berlaku untuk, jenis-jenis pertanyaan yang lain juga, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa melakukan geotagging ya. Jadi geotagging ini contohnya, nah ini kotanya misalkan di Surabaya ya tadi kasusnya, dan kalau kita misalkan pilih Kecamatan Pakal, nanti kelurahannya bisa diatur untuk otomatis muncul hanya untuk kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Pakal saja, seperti itu. Nah, nanti kita bisa melakukan proses geotagging untuk lokasi tempat tinggal. Jadi nanti kalau misalkan diklik, akan muncul peta seperti yang dilihat, oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan suatu alamat, contohnya saya masukin daerah Surabaya nih. Nah, setelah itu, saya klik yang centang, nanti dia langsung masuk, alamatnya di daerah tersebut, itu contoh saja gitu. Nah, kalau misalkan itu juga sebenarnya lokasinya bisa untuk locate me ya, istilahnya jadi, si aplikasi ini langsung mendetek di mana lokasi saya berada sekarang gitu. Oke, nah ini misalkan si Pak Aman ini kerjanya di Asli Indonesia gitu sebagai solution engineer. Ya, jadi untuk site collector ini sebenarnya bukan cuma ini ya contohnya, bisa juga buat tadi survei nanti aset-aset dari suatu, bank gitu, atau misalkan mau melihat, kondisi agunan gitu, memverifikasi lokasi agunan, bener nggak sih di situ gitu ya. Itu salah satu beberapa contohnya gitu. Nah, survei One ini, juga bisa kita tambahkan foto gitu, attachment foto di situ atau dokumen-dokumen lain pendukung misalkan, ada dokumen yang mau dilampirkan, ini contohnya foto, random aja. Nah, setelah itu, untuk Nihiwatu Protection ya biasanya ada data-data yang ingin
di-submit sebagai security-nya gitu. Tadi juga kita bisa masukkan tuh, tanda tangan gitu. Nah, ini bisa langsung di-submit dan nanti bisa langsung ditampilkan di, peta yang ada di kantor pusat misalkan, orang, atau supervisor yang sedang melihat di kantor pusat. Nah, dari site collector kalau tadi contohnya ini untuk pembukaan rekening ya, kita, masuk ke solusi yang kedua. Untuk customer analysis, jadi tadi data-data yang sudah di-collect menggunakan survey 1 to 3, kita masukkan ke dalam BI kami gitu ya, Business Intelligence-nya SRI namanya Insight. Nah, di Insight ini kita bisa, mengakses data yang tadi sudah di-collect sebelumnya gitu. Nah, jadi, prosesnya sangat mudah, kita tadi tinggal menambahkan, dia langsung mendetek nih data lokasinya, lokasi-lokasinya. Data geotagging-nya yang tadi kita ambil di lapangan itu langsung terdetek gitu. Di sini udah ditampilkan. Bisa dilihat ini adalah persebaran nasabah dari Nihiwatu Bank tadi ya, Nihiwatu Bank. Nah, selain itu kita juga bisa melihat nih konsentrasinya gitu. Konsentrasi dari nasabahnya. Di sini kita bisa mengatur si peta ini menjadi heat map gitu. Nah, heat map, nah dari sini kita bisa lihat, di daerah sentral Jakarta, di tengah-tengah Jakarta. Nah, oke, baru muncul ya. Di tengah-tengah Jakarta itu adalah lokasi, di mana nasabah-nasabah Nihiwatu Bank ini, paling banyak gitu. Kita bisa lihat langsung di situ. Terus kita pengen tahu misalkan berapa sih umur dari, eee, nasabahnya Nihiwatu Bank ini gitu. Jadi, tadi kita tinggal drag and drop dari tanggal lahir yang tadi sebelumnya sudah diisi di survei sebelumnya, kita bisa lihat, oh ternyata, kalau untuk yang Nihiwatu Bank ini customer-nya atau nasabahnya ini ada di golongan milenial, misalkan umurnya masih 20-an, seperti itu. Bisa dilihat secara langsung insight-nya. Nah, selain itu misalkan pengen tahu nih, kebanyakan laki-laki atau perempuan sih, customer-nya nih Watu Bank ini. Jadi nanti kita tinggal drag and drop yang tadi, data yang sudah diambil, nah didapatkanlah insight, kita bisa bikin chart ya, di situ chart-nya ada banyak pilihannya, bisa pilih bar chart atau column chart. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, oh untuk yang gendernya kebanyakan itu pengguna nih Watu Bank adalah perempuan, seperti itu. Selanjutnya untuk lokasi gitu, kita pengen lihat nih di Surabaya ini paling banyak di kecamatan apa sih, nasabahnya gitu. Nah, kalau dilihat ini pakai tree chart. Nah, di sini kita bisa lihat, oh suku Manunggal. Kecamatan suku Manunggal adalah kecamatan yang paling banyak memiliki nasabah, nasabahnya si Nihwatu Bank gitu. Nah, ini untuk yang kelurahan ya. Jadi kalau misalkan, kita klik di salah satu nama kelurahan, nanti dia akan langsung menyesuaikan tuh di bagian kecamatannya yang terpilih hanya, itu gitu ya, terus lokasinya di mana, gendernya apa, tahun kelahirannya berapa gitu. Jadi dia, menyambung gitu ya, tersambung dari satu chart ke map dan chart-chart yang lain gitu. Terus kita pengen tahu nih misalkan penghasilannya berapa sih, kebanyakan gitu dari nasabahnya. Kalau di sini didapatkan insight bahwa kalau nasabahnya Nihiwatu Bank ini kebanyakan berada, oke penghasilannya itu kisarnya antara 10 sampai 20 juta gitu. Jadi dengan, BI ini gitu ya, Business Intelligence bisa diketahui insight-insight dari customer-nya itu secara langsung, seperti itu. Oke, nah tadi kalau customer analysis ya. Sekarang kita mau coba untuk, membuka cabang baru nih contohnya ya, untuk site analysis. Ada satu solusi juga namanya business analyst. Business analyst ini bisa dilakukan untuk proses pemilihan data gitu. Bisa dilihat contohnya ya, kita punya 8 potensi, lokasi untuk kantor cabang baru gitu ya. Nah, dari ke-8, kantor cabang itu
8 lokasi potensi tersebut, kita pengen lihat ada apa aja sih di sekitarnya gitu, untuk mencocokkan kriterianya. Jadi kita buffer tuh, kita buat radius dari titik tersebut sejauh 3 miles, kalau di sini contohnya, nanti bisa dikonfigur juga, misalkan sejauh 3 kilo atau 5 kilo gitu ya. Dari ke-8 itu, lalu kita masukkan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Misalkan kantor cabangnya nih pengen dilihat juga luas luas bangunannya gitu. Si calon bangunan yang mau dijadiin kantor cabang ini. Dia gimana sih luas bangunannya gitu. Kalau misalkan datanya ada, jadi kita bisa masukkan juga dari data-data titik ini, atau misalkan kita ingin menambahkan kriteria-kriteria di luar data si titik tersebut gitu, data gedung-gedung tersebut. Contohnya di sini pengen lihat di sekitar lokasi tersebut ada berapa restoran di situ gitu. Apakah cukup ramai di situ, ada berapa restorannya, jadi kita bisa masukkan nih kriteria restoran contohnya, lalu juga selain itu bisa kita tambahkan juga data-data yang lainnya. Ini tergantung dari kriteria sukses dari setiap bank, seperti itu bisa berbeda-beda. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, jadi kalau dari tadi kita lihat ya, warnanya itu dia berubah-ubah. Ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah gitu. Itu apa sih artinya gitu. Jadi kalau misalkan dia warnanya semakin orange atau semakin merah, itu skornya semakin besar gitu. Jadi si bisnis analis ini melakukan proses scoring dari semua calon site ini, calon kantor cabang ini, dia coba scoring berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan sebelumnya. Contohnya, ini untuk yang transport ya di sekitarnya ini contoh, kita bisa atur juga threshold-nya tuh. Jumlahnya dari berapa sampai berapa. Contohnya misalkan dari 0 sampai 10, minimal harus ada 10 transport di situ gitu. Ada entah stasiun atau apa gitu contohnya. Nah, selain itu juga kita bisa mengatur bobot dari kriteria tersebut. Contohnya, restoran ini berperan penting nih di suatu bank tertentu gitu. Dia mau atur si weight-nya atau bobotnya menjadi 50%. Di bagian sini nih. Nah, dari sini kita bisa kunci juga. Jadi dia tetap nih 50%, yang lainnya menyesuaikan, seperti itu. Nah, dari situ nanti akan muncul tabel hasilnya, seperti yang bisa dilihat juga. Kalau dia semakin berwarna biru, berarti dia bagus sekali nih skornya gitu, dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Nah, kalau di sini contohnya berarti si Tower 55 ini yang paling cocok untuk dibuka kantor cabang baru, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke solution yang untuk market potensial. Di sini ada suatu web app. Web app ini berisikan data demografi, batas admin di bawahnya, dan juga ada beberapa kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Kantor cabang itu, untuk bulatan-bulatan yang lebih besar, dan kantor cabang pembantu yang lebih kecil gitu. Di sini kita menambahkan beberapa data point of interest seperti ATM, bank, healthcare, real estate, retail, education, travel destination, place of worship, dan lain sebagainya di dalam aplikasi ini, sehingga kita bisa tahu di sekitar lokasi kantor cabang tersebut ada apa aja sih gitu, POI-nya, ada institusi apa saja sih di sekitar itu gitu. Jadi di sini juga kita bisa lihat ada legendanya ya, kita bisa tahu kalau misalkan warna hijau berarti dia kantor cabang nomor 4, contohnya seperti itu. Nah, ini ada widget atau tools namanya situation awareness. Kita bisa atur misalkan dari satu titik nih di buffer sejauh 3 kilo. Nah, nanti dari situ dia akan calculate ada ATM apa saja di situ, ada bank apa saja di situ, healthcare-nya apa saja, lalu misalkan place of worship-nya di mana saja gitu. Termasuk itu ya, institusi edukasinya di mana saja gitu, bisa dilihat. Nah, selain itu ada juga tools namanya screening. Ini yang lebih simpelnya istilahnya gitu ya. Kita bisa
masukkan di sini suatu titik juga, bisa titik, bisa poligon, bisa kita random gitu ya gambarnya, itu bisa pakai alat ini, training. Terus dari situ kita buffer istilahnya buat radius berapa kilometer gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat summary-nya untuk kantor cabangnya ada berapa, misalkan kantor cabang pembantunya ada berapa, lalu data-data lainnya yang ingin kita summary juga di situ. Dan data ini bisa di-download juga dalam bentuk CSV contohnya gitu. Untuk nanti misalkan di-keep oleh suatu divisi tertentu atau dibagikan ke divisi lain. Oke, kalau tadi sudah market potensial, sekarang kita masuk ke branch performance. Untuk branch performance ini, contohnya misalkan di suatu daerah Jakarta, nah kita bisa lihat financing-nya berapa, funding-nya berapa, lalu NPL-nya seperti apa gitu ya. Ini contoh saja, ini datanya dummy, data random gitu ya. Kita juga bisa lihat number of account dan number of customer-nya dari suatu daerah itu bagaimana suatu kantor cabang itu seperti apa sih gitu. Nah, dari situ kalau misalkan kita pilih nih tadi di listnya gitu, nanti dia juga bisa zoom ke suatu daerah sesuai dengan yang sudah kita pilih gitu. Nanti indikator-indikator di atasnya akan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar kantor cabang tersebut. Ini contoh saja ya. Jadi indikatornya nanti juga bisa dikonfigur gitu ya. Entah itu yang mau dimasukkan misalkan financing, funding, atau NPL, atau misalkan LDR, LCR, masih banyak yang lainnya ya. Tergantung dari banknya itu bagaimana menilai dari performance banknya. Oke, ini ada solution untuk network optimization. Nah, network optimization ini dia lebih menganalisis di mana lokasi-lokasi terdekat dari suatu kantor cabang tertentu. Misalkan ya, yang bulatan yang lebih besar itu adalah kantor cabang dan titik-titik yang tersebar di sekitarnya adalah kantor cabang pembantu gitu. Bisa dilihat banyak sekali nih contohnya gitu ya kantor cabang pembantunya dan beberapa juga sudah disimbolisasikan atau dibuat gitu ya agar warnanya sesuai dengan kantor cabangnya. Kayak ini contohnya ya. Ini kantor cabangnya warna biru, yang di sekitarnya ada biru-biru juga gitu. Nah, lalu di dekatnya ini ada yang berwarna hijau gitu. Kalau secara lokasi sebenarnya dia lokasinya lebih dekat ke kantor cabang yang warna biru gitu. Tapi secara admin dia didaftarkannya ke kantor cabang yang berwarna hijau gitu. Maka dari itu dengan menggunakan JS kita bisa melakukan analisis nih. Analisis untuk menentukan ini travel time, travel distance gitu dari sini. Jadi kita nanti mencari lokasi-lokasi yang memang sekiranya lebih dekat ke kantor cabang tersebut. Oke, nah dari sini kita bisa lihat juga ya region-nya gitu. Lalu kita juga bisa on off-kan si fitur-fiturnya atau data-data yang ada di dalam petanya gitu. Ini data demografi contohnya kita coba matikan, lalu ini untuk garis-garis analisisnya coba kita matikan juga. Ini ada kantor cabang pembantu. Selain itu juga kita bisa lakukan proses filtering. Jadi kita bisa memfilter nih, pengen lihat contohnya kantor cabang A saja gitu. Nih waktu A. Nah, kalau sudah di-apply, nanti dia lokasinya akan otomatis memperlihatkan daerah di kantor cabang A, seperti itu. Nah, ini salah satu beberapa penggunaan dari teknologinya Esri, gitu ya, teknologinya GIS di banking yang sekiranya bisa membantu untuk meningkatkan market development-nya gitu, untuk market development lah istilahnya seperti itu. Sudah cukup sekian untuk penjelasannya, silahkan Bapak dan Ibu kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung diisi di kolom chat seperti itu.
Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, coba saya bantu jawab. Beberapa ini ada dari Pak Yosiandika. Di sini ada pertanyaan mengenai, bagaimana cara sinkronisasi data tabular, database dengan data spasial, gitu. Lalu, pertanyaannya ya, itu yang nomor satu, coba saya jawab dulu. Jadi, data tabular itu biasanya kan ada data alamatnya nih. Data alamatnya bisa kita lakukan proses namanya geocoding. Jadi geocoding itu mengubah data alamat menjadi data spasial atau data titik gitu. Data titik dari misalkan lokasi alamat nasabah ya. Itu jadi bisa kita bantu nih, ada servisnya untuk mengubah data alamat tadi menjadi data spasial. Itu yang nomor satu. Lalu yang nomor dua, kebutuhan kredit AJIS online setiap analisis data agar tidak overload gitu. Jadi, ya betul, untuk teknologi kami juga ada namanya ADIS Online. ADIS Online itu, juga bisa dilakukan untuk proses analisis, yang analisis itu beberapa menggunakan kredit gitu. Gimana caranya, agar tidak overload, pertama berarti kita harus melakukan sizing dulu. Kita akan harus merencanakan dulu nih, analisis apa saja yang mau dilakukan di situ gitu. Lalu seberapa banyak misalkan tadi ya untuk yang network optimization, kita harus tahu ada berapa kantor cabang, lalu ada berapa kantor cabang pembantu di sekitarnya gitu. Lalu berapa sih consume kredit, kalau misalkan melakukan analisis dari kantor cabang ke kantor cabang pembantu tersebut gitu. Yang ini ya, bentar. Nah, yang ini. Jadi kita bisa, melakukan sizing terlebih dahulu. Untuk melakukan analisis, misalkan sejumlah 200 titik, berapa sih kredit yang akan nantinya, gitu. Jadi, dilakukan proses perencanaan sebelumnya. Oke, itu yang nomor 2. Lalu nomor 3 pertanyaannya adalah, network optimization yang membedakan dengan GWR. Oke, untuk GWL-nya, mungkin bisa diisi lagi di kolom chat maksudnya apa, Pak Yosi? Saya kurang familiar dengan GWR tersebut. Saya coba jawab dulu yang poin nomor 4. Nah, untuk dashboard yang indikator, bagaimana sih cara menampilkan update tanggal terbaru? Oke, untuk update tanggal terbaru, sebenarnya di dashboard itu kita bisa, eee, di dashboard ini sebenarnya kalau dilihat ini ada last update a few seconds ago gitu ya, kita bisa tahu, oh ini di-update-nya kapan terakhir, atau misalkan karena datanya sudah ada data alamat, data tanggal gitu ya, kita bisa masukkan di situ, terakhir ini datanya update-nya kapan gitu. Seperti contohnya di dashboard coronavirus mungkin yang sudah beberapa pernah dilihat yang global, di situ ada, kita bisa melampirkan tanggal berapa terakhir data ini di-update, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Budi Rahmat Putra. Apakah AGIS bisa membaca langsung data dari database non-spasial atau tabular biasa untuk proses olah atau analisis data dengan data spasial dari geodatabase? Lalu, software apa saja yang dibutuhkan gitu ya, dan bagaimana gambaran umumnya. Jadi, di Esri ini platform kami juga sudah, bekerja sama dengan beberapa ADBMS yang kompatibel gitu ya, yang bisa langsung dikonekkan gitu. Beberapa di antaranya adalah, PostgreSQL, DB2, Oracle, Microsoft SQL juga bisa gitu. Itu beberapa di antaranya. Nanti caranya, untuk gambarannya ya, jadi akan ada, kita melakukan koneksinya gitu ya, membuat si database itu menjadi geodatabase, ada geobase-nya gitu, di dalam desktop nanti datanya akan langsung bisa diakses di situ gitu. Bisa kita ambil seperti itu dan untuk melakukan analisis. Jadi memungkinkan ya, Pak Budi. Oke, lalu ada pertanyaan, eee, dari Pak Eki Amrullah gitu. Ini harus connect dengan core banking apa bisa stand alone gitu. Jadi kalau misalkan, beberapa kasus sih kita, membedakan ya database-nya dengan yang core banking gitu. Karena, eee
agar lebih aman saja gitu ya, jadi di server yang berbeda biasanya dipasangnya, seperti itu. Dan agar lebih, leluasa juga untuk melakukan proses development-nya di situ gitu ya, untuk nanti dilakukan proses production-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya dari Pak Saiful Anwar. Apakah penggunaan JIS pada sektor finansial bisa berpengaruh pada jaminan keamanan nasabah? Misalkan ada nasabah yang mengambil uang dalam jumlah besar, kemudian data bocor ke tangan pelaku kejahatan, kemudian dilakukan perampokan gitu. Jadi takut ada kebocoran data ya, Pak. Pak Saiful, jadi sebenarnya pemasangan si JIS platform ini bisa dilakukan di dua gitu. Pertama bisa dilakukan di on-premise kita sendiri gitu ya, kita yang mengelola servernya, kita yang mengatur security-nya seperti apa, keamanan datanya seperti apa, itu bisa kita atur sendiri di dalam, enterprise kita gitu, di on-premise gitu, untuk, keamanan. Jadi, istilahnya, yang mengatur security-nya itu nanti bisa dari banknya sendiri gitu. Karena, kalau data bank biasanya sensitif dan tidak bisa di cloud ya, apalagi itu adalah data nasabah, seperti itu. Jadi, keamanan itu, bisa diatur sendiri di, enterprise sendiri gitu, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Sebentar. Ada dari Sandi Anangga, Pak Sandi. Di sini pertanyaannya adalah data sekundernya sudah include atau kita input sendiri gitu. Seperti lokasi kantor pemerintah, sekolah, bank-bank di sekitar dan fasilitas publik gitu. Nah, untuk data sekunder sebenarnya kami ada partner juga untuk penyedia datanya. Jadi istilahnya bisa kita bantu provide untuk data sekundernya. Dan nanti data sekunder tersebut, kita coba masukkan ke dalam platformnya ArcGIS gitu ya, yang selanjutnya bisa langsung diakses oleh, Pak Sandi dan organisasi, seperti itu. Nih ada pertanyaan juga dari Pak Bayu Seno Aji, bagaimana caranya membuat query saat kita memilih kota atau kabupaten tertentu, maka kecamatan pada pertanyaan selanjutnya hanya terpilih sesuai kabupaten kota sebelumnya. Oke, jadi itu ada proses pengaturan ya di dalam Survey 123-nya. Kita pakai Survey 123 Connect yang dia Excel base gitu. Kita melakukan proses editing dan konfigurasinya di dalam Excel. Jadi nanti kita akan ada skema eee, yang menentukan kalau misalkan kita pilih satu kecamatan, nah nanti, yang muncul adalah kelurahan-kelurahan tertentu saja. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjutnya saya bisa coba untuk share sih, link dari, tutorialnya gimana caranya, seperti itu. Dari Pak Bayu ya tadi. Selanjutnya ada dari Pak David. Pak David Simatupang, selamat siang. Eee Oke, pertanyaannya masih terkait dengan keamanan, di pihak bank ya. Jadi kalau keamanan itu tadi sama mungkin pertanyaan dengan sebelumnya, itu kita, ArcGIS platform-nya bisa disimpan di on-premise sendiri yang mana kita mengatur sendiri gitu untuk security-nya gitu. Jadi bisa diatur oleh organisasi tersebut atau bank tersebut. Oke, ada pertanyaan lainnya dari Pak Ridwan Arif. Bagaimana best practice sizing RD server on-premise untuk solusi banking? Misalkan jumlah CPU, memori, disk, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, kita harus melakukan tentu saja ya sizing. Contohnya aplikasi apa saja nih, atau solusi apa aja ya yang mau dipakai di bank tertentu gitu. Nah, lalu kita juga harus tahu, berapa orang yang akan mengaksesnya gitu. Lalu termasuk data-data apa saja yang mau dimasukkan ke situ gitu ya. Nah dari situ nanti kami bisa bantu untuk, membuat arsitekturnya sehingga, bisa, mendapatkan, solusi yang optimal gitu atau
istilahnya enterprise-nya itu optimum ketika saat digunakan nanti tidak down atau misalkan, malah overkill gitu ya. Kita kita coba untuk dia agar seoptimum mungkin. Ada kriteria-kriterianya sih. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi. Nih, dari Pak Imron Ilyas, analisis jarak untuk penentuan kantor cabang tadi apakah hanya mengambil jarak lurus, tidak mengikuti lekukan jalan? Nah, tadi ya yang untuk network optimization, yang ini garisnya memang terlihat lurus karena saya melakukan, pemilihan agar garisnya, lurus gitu, tapi sebenarnya itu bisa diatur untuk mengikuti, jalannya gitu. Kalaupun garisnya lurus sebenarnya dia berisikan data, driving-nya yang mengikuti jalan sebenarnya, seperti itu. Jadi ini hanya untuk simplify untuk lebih simpel aja ditampilkannya dalam bentuk garis lurus, seperti itu Pak Imron. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Budi Rahmat Putra ya, karena banyak data-data tabular atau statistik berasal dari aplikasi atau database biasa non-spasial. Oke, sebentar. Oke, itu pertanyaan yang tadi sorry, udah dijawab juga. Sepertinya sudah hampir semua pertanyaannya saya jawab. Kalau misalkan tadi dirasa belum dijawab, boleh ditulis ulang. Karena waktunya juga sudah pukul 12 gitu ya, yang mana kita harus mengakhiri webinar ini. Tapi, nanti mungkin, pertanyaannya akan coba saya, jawab beberapa yang belum dijawab dan dikirimkan, oleh Esri Indonesia untuk, jawabannya nanti setelah webinar ini. Terima kasih Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian perhatiannya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung, tanyakan ke saya, bisa dihubungi melalui email ini wrdewi@sindonesia.co.id atau melalui LinkedIn saya, boleh di-screen capture atau misalkan difoto. Nah ini nanti oh ya sudah ada di handout juga ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut mengenai banking dan penggunaan JIS di dalamnya, boleh langsung hubungi saya saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di webinar selanjutnya.